Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Indah. Selamat pagi. Oh iya, silakan atur posisi dudukmu dulu ya dengan senyaman mungkin ya, Indah. Oh, iya baik, Bu. Oke. Sudah nyaman, Ngomong-ngomong, Bu? sudah? Oh iya, bagaimana dengan kabarmu hari ini, Indah? Alhamdulillah, Bu, baik. Gimana Ibu sendiri? Alhamdulillah, Ibu baik dan sehat sekali. Eh, Indah sekarang sedang sibuk apa ya? Apa ya, Bu? Cuman kuliah aja sih, Bu. Nggak ada kesibukan lain. Sekarang semester berapa kamu? Semester 5, Bu. Wah, sudah di tengah-tengah ya, Indah. Iya, Bu. Ini udah masuk offline apa masih daring dah? Masih daring sih, Bu. Saya tuh sampai bosen banget tiap hari kuliah daring. Oh gitu. Nah kemarin kan Indah menghubungi ibu, pasti ada sesuatu yang ingin dibicarakan kan? Iya, Bu, benar. Saya tuh pengen menyampaikan permasalahan yang saya hadapin. Saya tuh pengen ngungkapin semua yang saya rasakan, Bu. Baik Indah. Jadi di sini ibu hanya memfasilitasi Indah untuk mencari jalan keluar dari permasalahanmu ini ya. Namun untuk mencari solusinya kita cari bersama-sama ya Indah. Nah, apakah Indah sudah paham? Sudah, Bu. Oke, baik Indah. Jadi kita tentukan dulu ya waktu konseling ini antara 30 sampai 60 menit. Apakah itu cukup? Cukup kok, Bu. Sangat cukup sekali. Baik Indah, silahkan kamu menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan tadi. Uh, jadi gini, Bu, saya tuh lagi ada masalah sama diri saya sendiri. Jadi saya tuh kurang motivasi belajar gitu, Bu. Saya merasa kalau motivasi belajar saya tuh menurun gitu loh, Bu. Penurunan pada motivasi belajar. Iya, bener, Bu. Ketika kegiatan perkuliahan itu ya, kan dilaksanakan secara daring. Jadi saya tuh sering ngaktifkan kamera saat meet, lalu uh, maksudnya tidak mengaktifkan kamera saat meet, terus tugas yang saya kerjakan tuh selalu ala kadarnya, pokoknya jadi gitu. Gitu sih, Bu. Baik, situasi seperti apa yang membuat Indah merasakan penurunan pada motivasi belajar? Saat kegiatan pembelajaran daring tatap muka ya, Bu, biasanya kan pakai Google Meet gitu. Nah, saya tuh lebih mengutamakan rebahan gitu. Jadi saya tuh males gitu, Bu. Jadi, Indah ini merasakan malas ketika pembelajaran daring. Kemudian, jika diberi tugas yang Indah kerjakan, juga apa adanya, gitu. Lalu, Indah ini juga lebih mementingkan main daripada hal ini itu membuat motivasi belajar Indah itu menurun. Apakah seperti itu, Indah? Iya benar, Bu. Lalu, apakah ini berdampak padamu, Indah? Iya pasti berdampak sih, Bu. Kuliah saya tuh jadi nggak karu-karuan. Terus saya banyak tugas yang belum dikerjakan juga di kelas. Jadi mahasiswa yang kurang aktif gitu loh, Bu, kesannya. Dan jarang mengaktifkan kamera juga gitu, Bu. Nampaknya jika dibiarkan dan tidak segera diselesaikan ya, akan berdampak pada nilaimu, Indah. Benar kan? Iya, Bu, bener, Bu. Saya tuh nggak mau IPK saya turun. Saya juga takut nanti dimarahi orang tua, Bu. Baik. Lalu apa yang ingin Indah lakukan pada konseling kali ini? Saya tuh butuh banyak motivasi belajar biar bisa keluar dari permasalahan saya, Bu. Baik. Menurut Indah, apa yang membantumu tidak bisa mengubah, apa yang membuatmu, maksud Ibu, tidak bisa mengubah motivasi belajarmu yang menurun itu, Indah? Karena saya masih malas. Saya juga sering nggak on cam saat meet. Kemudian tugas yang saya kerjakan juga ala kadarnya dan saya lebih mementingkan keluar dengan teman daripada mengerjakan tugas. Hmm, Baik, sehubungan dengan keinginanmu
keinginan Indah ini, adakah usaha yang ingin kamu lakukan, ya? Usaha ya, saya pengennya itu mulai mengutamakan tugas dulu baru keluar sama teman-teman. Supaya tugas yang saya kerjakan itu nggak ala kadarnya lagi. Dan saya tuh pengen pas meet, saya tuh bisa selalu on cam gitu Bu. Dan juga aktif di perkuliahan. Gitu sih Bu. Wah, bagus itu Indah. Jadi lalu apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Saya melakukan itu supaya motivasi belajar ini loh Bu, supaya saya nggak malas dan semangat mengikuti perkuliahan. Baik. Indah tadi mengatakan agar aktif dalam perkuliahan. Bisa Indah lebih jelaskan lagi bagaimana hal tersebut? Lebih dispesifikkan lagi ya berarti. Iya, benar. Lebih dispesifikkan lagi secara jelas bagaimana hal tersebut terjadi. Begitu, Indah. Oke, jadi saya tuh harus siap 30 menit sebelum perkuliahan dan membaca materi setidaknya saya harus paham 80% dari materi yang dijelaskan dan juga saya mau mengerjakan tugas saya nggak ala kadarnya lagi. Gitu, Bu. Baik. Apa yang kamu lakukan itu sudah bagus, Indah. Jika kamu melakukannya itu dengan konsisten, pasti akan membantu keluar dari permasalahan yang akan kamu hadapi, Indah. Iya, Bu. Oh, baik. Apakah Indah dapat konsisten dengan usaha Indah ini? Saya nggak yakin sih, Bu. Soalnya saya cepet bosan dan kadang itu kayak jadi males lagi gitu. Pada intinya, hal yang membuat Indah tidak dapat konsisten adalah Indah itu mudah bosan ya dalam melakukan usaha agar motivasi belajar itu naik. Apakah begitu, Indah? Iya, betul, Bu. Baik, dari percakapan kita dapat Ibu simpulkan bahwa motivasi belajar Indah ini menurun karena Indah itu malas, kurang mempersiapkan diri dalam perkuliahan, kemudian tugas yang dikerjakan itu ala kadarnya, apa adanya gitu. Tapi Indah ini meminimalisir itu dengan mencoba dengan lebih aktif seperti siap sebelum perkuliahan dan memahami materi. Begitukah Iya, Bu, Indah? betul. Iya, betul, Bu. Nah, kemudian yang Indah lakukan apakah sudah maksimal? Apakah Indah itu sudah merasa maksimal atas usaha yang sebelumnya Indah lakukan? Menurut saya belum sih, Bu. Karena saya kan kadang males lagi. Tapi saya sering lebih milih teman daripada mengerjakan tugas saya. Padahal saya pengen lulus 7 semester. Baik. Apakah Indah dapat mempertahankan ini? Menurut saya bisa, Bu, jika saya lebih konsisten. Baik, Indah. Kita perlu menyusun beberapa rencana untuk mengatasi permasalahanmu ini. Nah, apakah Indah ini sudah memiliki rencana? Saya akan mencoba untuk mengatur mood saya agar perasaan saya mendukung dalam kegiatan perkuliahan. Kemudian saya juga akan membaca materi terlebih dahulu dan menyiapkan semuanya agar saya bisa merasa nyaman gitu Bu. Terus kalau tugas-tugas, saya itu akan membuat skala prioritas seperti jadwal tugas berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang deadline-nya cepat, saya kerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk yang masalah temen yang suka ngajak main ini, saya beri pengertian ke mereka kalau tugas saya harus ngerjain tugas dulu baru jalan gitu Bu. Wah, bagus sekali itu Indah. Kamu sudah mampu menyusun rencana untuk menjaga motivasi belajarmu. Nah, setelah ini apakah Indah dapat menjalankan rencana ini? Menurut saya bisa Bu. Baik, kita coba selama 2 minggu ya Indah. Jika ini berhasil, kita akan meneruskan rencana yang Indah buat tadi. Iya Bu, baik siap. Apakah 2 minggu ini cukup Indah? Menurut saya cukup sekali sih Bu.
Oke, baik. Jika Indah dapat menjalankan rencana yang sudah Indah susun ini dengan konsisten, maka apa yang ingin kamu capai itu akan berhasil loh. Iya Bu, amin, amin, amin. Baik, sepertinya konseling kita ini sudah menuju tahap akhir ya, dan waktunya itu juga sudah habis sesuai dengan kesepakatan tadi. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Indah bicarakan? Menurut saya cukup sih Bu, nggak ada lagi. Baik, sesi hari ini selesai ya. Kita ketemu 2 minggu lagi. Nah, kita ketemu itu untuk melihat seberapa jauh perkembanganmu, Indah. Iya Bu, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Saya izin keluar dari Meet dulu ya Bu. Ya, Indah.